Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 26 Agustus 2020 bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Luwu Utara. Selamat mendengarkan. Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2020. Bersama saya dari Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam surga, puji dan syukur untuk kesempatan kembali bersama-sama pada hari ini. Kau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami percaya melalui sabda-Mu, Engkau pun berkenan membentuk kami dari hari ke hari menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam kehidupan dan di dalam iman. Kami percaya melalui remah-remah sabda-Mu ini, iman kami akan semakin berbuah, pribadi kami akan semakin berkembang untuk dapat membawa iman kami kepadamu menjadi iman yang hidup, yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita membaca Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai dengan 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dulu pernah ada sebuah lagu yang cukup terkenal. Ya, kira-kira sepenggal liriknya seperti ini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Dan seterusnya. Sabda Tuhan hari ini kiranya hampir sedikit berkenaan dengan sepenggal lagu tadi. Karena Injil Matius yang kita dengarkan bersama-sama dan kita baca bersama-sama tadi berisi tentang orang Farisi dan ahli Taurat yang kali ini kembali ditegur oleh Yesus Tuhan kita. Apa yang menjadi inti dari teguran Tuhan kita Yesus Kristus kepada para orang Farisi dan ahli Taurat
yaitu kemunafikan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berkaitan dengan teguran Kristus terhadap kemunafikan mereka, ada dua hal kiranya yang menjadi garis pokok yang dapat menjadi permenungan kita bersama-sama. Sikap kemunafikan yang ditegur oleh Yesus Kristus Tuhan kita kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang pertama itu adalah sikap kepalsuan. Dalam Injil dengan jelas, Yesus Tuhan kita mengumpamakan sikap orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti halnya kuburan. Bagian luar atau penampilan luar memperlihatkan sesuatu yang baik, yang indah. Tetapi bagian dalam adalah sesuatu yang ditemukan, adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang busuk. Penampilan luar memperlihatkan sikap yang baik, tetapi bagian dalam, yakni pikiran dan hati, menyimpan sikap yang tidak baik. Semata-mata sikap kepalsuan ini memuaskan keinginan daging yang dipenuhi oleh hawa nafsu dan kecenderungan duniawi. Tentu saja bagian terdalam dari diri seseorang hanya diketahui oleh orang tersebut saja dan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada satu orang pun yang tahu persis apa yang menjadi keinginan di dalam hati seseorang. Akan tetapi, walaupun hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya, nampaknya hal itu akan jelas terlihat di dalam perilaku atau tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan. Mengapa demikian? Karena umumnya manusia, kita semua tentu saja cenderung untuk dipuji orang, cenderung mau dinyatakan sebagai orang yang baik hati, orang yang bermurah hati, cenderung mau dinyatakan sebagai orang yang terhebat, terkaya, dan lainnya. Mau menguasai seseorang semuanya untuk dirinya sendiri, dan orang lain tidak boleh. Berulang kali Tuhan kita Yesus Kristus pun sangat keras mengecam dan menegur perilaku dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Tetapi mereka bukannya sadar dan bertobat, bahkan sebaliknya semakin memusuhi Yesus dan akhirnya mencapai tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu menyingkirkan Tuhan Yesus. Tujuan mereka tercapai saat Kristus Yesus Tuhan kita disalibkan di kayu salib yang hina. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seperti itulah kira-kira trik dan strategi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tentu saja masih kerap kali terjadi sampai saat ini. Sikap kepalsuan bersandiwara tentu merupakan sikap yang ditegur secara keras oleh Kristus Yesus, karena apa yang nampak keluar dalam perilaku, dalam perkataan, dalam tingkah laku seseorang sebenarnya hanya menutupi apa yang buruk atau apa yang jahat atau egoisme atau kepentingan diri sendiri yang ada di dalam hati seseorang. Yang kedua adalah sikap kepura-puraan. Tuhan Yesus Kristus mengetahui kepura-puraan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan mengatakan, seandainya mereka hidup di zaman pada saat nabi-nabi itu masih ada, ketika terjadi pembunuhan nabi-nabi, maka mereka tidak akan ikut membunuh para nabi tersebut. Padahal justru mereka membunuh siapa saja yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran mereka. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dan sikap berpura-pura ini memang seringkali menutupi kebusukan dari sebuah tindakan yang tidak baik. Orang atau ia tahu dirinya bersalah, tetapi akan berjuang keras, berusaha keras untuk menutupinya dengan cara-cara seperti membungkam orang lain, membungkam pendapat orang lain. Biasanya orang-orang seperti itu takut menerima kritikan, takut menerima masukan-masukan dari orang lain terhadap dirinya karena menganggap dirinya benar di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dua sikap dari kemunafikan, yakni kepalsuan dan kepura-puraan, itulah
yang menjadi teguran yang disampaikan oleh Kristus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita pun kiranya bersama-sama selalu diajak oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyingkirkan sikap-sikap seperti itu. Dengan menyingkirkan sikap-sikap seperti itu, maka apa yang menjadi penghayatan iman yang nampak dalam perilaku, tingkah laku sehari-hari, kiranya hal itu muncul dari kemurnian ke dalam hati sebagai penghayatan iman yang benar. Dan dalam situasi seperti itulah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kiranya bukan hanya iman yang akan semakin bertumbuh dan berkembang, melainkan kepribadian dan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama semakin memurnikan motivasi dalam menghayati iman kita, dalam perjuangan, dalam panggilan, dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, kami percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan-keinginan dalam hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami serahkan diri kami kepadamu. Kami serahkan hati kami ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Bawalah kiranya selalu ya Tuhan, agar apa yang menjadi yang baik di dalam hati kami sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman yang murni, iman yang utuh, yang sejati sungguh-sungguh kami hayati dalam pengalaman hidup kami sehari-hari yang akan membawa buah-buah kebahagiaan dalam kehidupan kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita kembali berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Tuhan. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.